Oke, gue mau bertanya satu hal spesial ke orang yang spesial, Coach Justin, tentang Pochettino yang menurut gue tidurnya nggak akan nyenyak. Nah, kalau lu sebagai Pochettino dengan pengalaman sebagai pelatih, bagaimana mengontrol kamar ganti yang penuh dengan ego pemain luar biasa? Ya, dengan kasus kayak gini kan jarang sekali terjadi ya, di mana sebuah klub punya banyak sekali pemain bintang yang punya banyak ego. Ini ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh Pochettino. Satu, masalah income kalau seandainya dia dipecat. Oke. Dan kedua, masalah harga diri. Oke. Nah, yang bagus, yang idealnya kan dua ini digabung. Kalau bisa tidak dipecat, semua lancar, kontrak diperpanjang karena gue yakin gajinya gede. Nah, yang terakhir kan bagaimana dia mengendalikan tanpa merugikan harga diri. Nah, intinya adalah ini Mourinho hebatnya di sini, tapi tidak selalu berhasil, Kak. Dulu sempat berhasil, tapi dia sempat ribut juga sama Ronaldo. Ya, kayaknya di Chelsea berhasil di periode pertama. Ke Madrid nggak cocok. Jadi nggak selalu. Yang dilakukan harus adalah membuat sebuah sistem di mana semua ego ini bisa masuk. Nah, caranya gimana? Berbicara dengan para pemain one per one, bahwa ini kepentingan tim. Tolong singkirkan ego lu. Pasti lu ada pemain penting, terutama kepada 3 pemain itu, Neymar, Messi, sama Mbappe. Kalau sudah ngomong satu persatu, kumpulin bertiga, ngomong secara bahwa kalau lu tidak setuju pun tolong be professional, jangan karena media itu disorot semua. Kasih tangan, lu main sedikit sandiwara, karena ini bukan untuk kepentingan gue atau apa. Lu benci gue boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kedepannya ke publik, biar nama PSG bagus, tolong dilihat. Ada bendera besar di belakang kita. Karena ini kalian juga menghormati si Pak Nasser ini yang menggaji kalian besar, karena tujuan kita adalah mengangkat PSG dan membuat klub ini kondusif. Apa yang terjadi? Gimana pemikiran Pak Nasser ini kalau seandainya kita ribut? Padahal kita nggak ribut, cuma masalah ego aja. Kita pegawai gitu ya? Ya, pada intinya kan begitu. Lu boleh seleb, tapi lu tetap tiap bulan digaji. Nah, respect kepada orang yang gaji lu. Maka dari itu biarlah kita kondusif. Kalau kalian ada masalah dengan strategi apa, kita bisa bicarakan. Jadi 4 ini punya hak prerogatif yang lebih tinggi dari pada pemain lainnya. Dan gua akan bilang pemain yang lainnya itu gua akan bicara dengan mereka biar lebih beradaptasi terhadap kalian. Berarti 3 ini dulu yang pertama dipegang ya? 3 dulu ini yang pertama, karena mereka adalah 3 yang terbaik dan mereka punya 3 ego yang luar biasa tingginya. Ya, jangan lupa loh, Mbappe itu dikenal dengan egonya yang tinggi dan susah dikontrol. Very bad attitude Mbappe itu. Di timnas ya, di mana-mana. Kemarin memblow up. Neymar dengan party-partinya, dengan kelakuan disiplinnya, dan Messi yang egosentrisnya dengan segala kemewahan, privilege yang dimiliki sejak di Barcelona. Yang di Barcelona dia selalu deserve, di sini Mbappe main sendiri. Berapa kali bisa passing, enggak dipassing. Nah, hal kayak begini, ini masalah komunikasi aja. Kalau dia bisa meyakinkan bahwa ini bukan kepentingan kita pribadi, tapi kepada klub, dan itu yang gaji lo si Nasser ini, gue rasa harusnya ada solusi. Ya, itu gunanya profesionalitas, bahwa lu bermain sebagai tim, bagian dari tim itu. Iya, karena lu bukan buat untuk bermain untuk lu sendiri. Kecuali dia gaji diri sendiri terus dia bayar gitu. Itu lain cerita. Cuman harusnya sih pemain ini paham, karena PSG itu nggak pernah meraih Champions League, dan itu tujuannya kenapa mereka hadir. Dengan keluar uang begitu besar, dan gue tidak yakin, gue tidak yakin Ramos adalah ego tinggi, karena satu, dia bermain di belakang dan dia sudah tahu, dia sudah uzur, nggak akan sering main. Jadi gue rasa Ramos adalah nilai tambah pada saat dia bermain, tapi dia bukan seorang yang mementingkan ego, tapi justru 3 ini yang penting. Dan kalau Mbappe keluar Januari mungkin berkurang lah 1 ya. Kan Neymar sama Messi kan dekat, Mbappe ini yang jadi masalah. Iya. Nah, pertanyaan singkat tapi mungkin menggelitik. Kalau seandainya Pochettino, lu sebagai owner PSG memecat Pochettino dan harus menggantinya, pilihan lu siapa, Coach? Gak ada pilihan, karena semua pemain, semua pelatih itu sudah punya klub. Pelatih bagus nggak akan dilepas oleh klub besarnya.
Tapi kalau yang pelatih yang nganggur kan nggak banyak. Conte. Ya, paling Conte. Zidane is a no-no untuk gue. Nggak, sama sekali nggak. Sama orang Prancis gitu nggak mau? Iya, nggak. Paling Conte. Nah, Zidane mungkin karena reputasinya sebagai pemain bagus dan lain-lain. Tapi apakah Messi, Neymar bisa terima ketemu pelatih yang mantan Madrid? Iya. Kan gitu ya. sentimen itu juga ada. Mungkin Deschamps. Tapi lu nggak suka Deschamps kayaknya? Nggak juga. Gue nggak suka pelatih yang dengan kualitas wah, tapi di lapangan tidak menunjukkan permainan gitu yang wah itu. Berarti cuman Conte. Kalau yang nganggur ya, kita ngomongin di tengah musim nih. Paling Conte yang punya reputasi, karena pemain-pemain ini kan butuh pelatih yang punya reputasi. Kalau dia bagus, contoh Ten Hag, itu nggak bakal bisa masuk karena dia nggak punya reputasi sebagai pelatih hebat. Pada secara teknis dia sudah membuktikan. Nah, reputasi itu yang nggak dimiliki Pochettino kan untuk menjaga kapal mewah ini. Iya. Dia kan nggak punya reputasi, gak ada gelar juara. Ya betul. Cuman kan dia orang Argentina. Di situ ada 4 pemain Argentina. Harusnya bisa, ternyata nggak juga, nggak ngaruh juga. Mau sesama Argentina atau enggak? Hari ini tanggal berapa? 22 ya. 22 September. Nah, gue nanya ke Coach Justin, akan selesai nggak Pochettino satu musim kompetisi ini di PSG? Ya tergantung itu tadi. Pada saat Pochettino berhasil meyakinkan 3 pemain ini, gue rasa bisa. Tapi kalau soal hasil, nggak. Gue pribadi harap PSG nggak menang apa-apa. Karena untuk gue biar ditunjukkan bahwa duit nggak bisa beli segalanya. Cuman kalau kita lihat dari objektif, ya PSG memiliki segalanya untuk bisa mereka bisa memiliki segalanya gitu. Karena dengan membeli pemain yang nggak ada, istilahnya nggak ada bedanya dari belakang sampai depan, dari Donnarumma sampai 3 depan. Betul. Kalau semua fit, itu kan luar biasa tim ini. Nggak juara malah salah ya. Iya. Cuman kembali lagi, sepak bola itu penuh dengan faktor kejutan. Apalagi UCL itu turnamen, bukan long term competition. Ya, di fase knockout lu gagal strategi pertama, cuma bisa tebus di kedua. Selesai habis itu. Oke, thank you banget Coach. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kita di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan. See you.